Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sobahul khair. Kalian bisa menjawabnya dengan Sobahun nur, yang artinya selamat pagi. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Jawabannya yaitu Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siswa-siswi yang salih dan salihah, karena hari ini belum ada buku bahasa Arabnya, jadi kita mulai belajar dengan permulaan materi untuk kelas 6 ya, yaitu al-fi'lul mudhari, al-fi'lul amri, dan al-maf'ulun bih. Nah, di tabel berikut terdapat kosakata atau mufradat yang bisa kalian baca dan pelajari ya. Atau bisa juga kalian catat di buku tulis agar memudahkan kalian untuk belajar di rumah. Selanjutnya yang pertama kita bahas yaitu al-fi'lul mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Ya, al-fi'l mudhari yaitu bisa juga disebut dengan predikat. Nah, pengertiannya yaitu al-fi'lul mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Ya, berarti fi'il itu adalah kata kerja. Al-mudhari itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Contoh dari kata kerjanya yaitu yang pertama yaqra'u, yang kedua yaktubu, yang ketiga yazhabu, dan yang terakhir yarji'u. Yaqra'u artinya sedang membaca atau akan membaca. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Yazhabu sedang pergi atau akan pergi, dan yarji'u sedang pulang atau akan pulang. Nah, ini adalah contoh dari fi'il mudhari atau kata kerja ya. Kata kerja yang menunjukkan predikat. Selanjutnya yaitu al-fi'lul amri atau yang biasa disebut dengan fi'il amr, yang artinya kata perintah ya. Pengertiannya yaitu fi'il amr adalah fi'il atau kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara. Al-mutakallim itu artinya pembicara terhadap orang yang diajak bicara, yaitu al-mukhatab. Contoh dari fi'il amr atau kata perintah yang pertama yaitu iqra'i. Iqra'i, bacalah untuk perempuan atau untuk muannas. Selanjutnya iqra'i, bacalah untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Selanjutnya irji'i, pulanglah untuk muannas. Selanjutnya irji',
Ulanglah untuk muzakkar atau laki-laki. Nah, kalian sudah belajar ya di kelas 5 atau di kelas 4 tentang muzakkar dan muannas. Nah, di sini juga ada untuk muzakkar dan muannas. Jangan lupa dibedakan antara muannas dan muzakkar. Selanjutnya, al-maf'ulu bih atau biasa disebut dengan maf'ul bih, kata benda atau objek. Pengertiannya yaitu maf'ul bih adalah isim atau kata benda yang menunjukkan objek perbuatan. Nah, contohnya yaitu ya'kulu Ahmadur ruzza. Ya'kulu itu fi'il mudhari atau predikat. Ahmad itu sebagai fa'il atau subjek atau nama orang. Dan ar-ruzza yaitu maf'ul bih. Nah, ini adalah contoh maf'ul bih atau objek ya, yang artinya Ahmad makan nasi. Jadi kita mengartikannya dari fa'il atau nama orangnya. Tapi jika membuat kalimatnya, kita dahulukan fi'ilnya, kata bendanya, oke? Nah, jadi artinya Ahmad ya'kulu makan ar-ruzza nasi. Ahmad makan nasi. Nah, contoh dari maf'ul bih yaitu yang ar-ruzza. Selanjutnya, yaqra'u Ridwanul kitaba. Yaqra'u sebagai fi'il mudhari, Ridwan sebagai fa'il atau subjek atau nama orang, dan al-kitaba sebagai maf'ul bih atau objek, yang artinya Ridwan membaca buku. Nah, kata bendanya yaitu buku ya. Nah, contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu fi'il mudhari. Yazhabu Hasanun ilal madrasati, yang artinya Hasan sedang pergi ke sekolah. Nah, fi'il mudhari itu tadi yang yazhabu ya. Yazhabu itu artinya pergi. Hasan sebagai fi'il, sebagai fa'il, dan ilal madrasah itu sebagai keterangan tempat ya. Yazhabu sebagai fi'il mudhari, Hasan fa'il atau nama orang atau subjek, ilal madrasah sebagai keterangan tempatnya. Kita mengartikannya dari nama orangnya, dari fa'ilnya. Selanjutnya, fi'il amar. Ya Ridwan udkhulil fasla, yang artinya hai Ridwan, masuklah ke dalam kelas. Nah, yang termasuk fi'il amar yaitu yang udkhuli. Jadi artinya ya Ridwan, hai Ridwan, masuklah, udkhulil fasla, masuklah ke dalam kelas. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, maf'ul bih. Ya Farid, iqra'il Qur'an. Hai Farid, bacalah Al-Qur'an. Tetapi kita di sini contohnya memakai fi'il amar yang iqra'i ya. Kalau yang sebelumnya tadi kita memakai fi'il mudhari. Nah, contoh di sini maf'ulun bihnya menggunakan fi'il amar. Ya Farid, iqra'il Qur'an. Iqra'i ini adalah fi'il amar yang menunjukkan untuk laki-laki atau muzakkar, yaitu si Farid ini. Kalau muannas, misalkan contohnya Aisyah atau Khadijah, berarti iqra'i, menggunakan huruf ya di belakang huruf alif ini ya mati atau ya sukun. Nah, maf'ulun bihnya yaitu yang Al-Qur'an, yang dibaca itu Al-Qur'an, seperti itu. Anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu gantilah fi'il amar dalam kalimat-kalimat berikut ini
dengan fi'il mudhari seperti dalam contoh. Nah, Ibu akan mengartikan soal nomor 1 sampai nomor 5 berikut dengan contohnya. Maka kalian harus simak baik-baik contohnya agar bisa mengisi soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, yang pertama yaitu ya Fauzan udkhulil fasla, yang artinya hai Fauzan, masuklah ke dalam kelas. Nah, maka untuk mengganti ke fi'il mudhari, kita ganti fi'ilnya dulu. Kata kerjanya, fi'il di sini di contoh ini yaitu udkhuli. Udkhuli itu artinya masuklah. Nah, kita ganti ke fi'il mudhari karena fi'il amar ini adalah kata perintah ya anak-anak. Jadi kita rubah ke fi'il mudhari menjadi yadkhulu. Nah, selanjutnya setelah yadkhulu sebagai fi'il, selanjutnya itu fa'il atau nama orang, yaitu Fauzan. Yadkhulu Fauzan nul fasla. Al fasla ini sebagai keterangan tempat ya. Nah, jadi artinya Fauzan masuk kelas. Selanjutnya Ibu akan mengartikan soal nomor 1. Ya Salman, hai Salman, iqra'il kitab, bacalah buku. Maka kalian jangan lupa merubah fi'il amar menjadi fi'il mudhari ya. Iqra'i menjadi sama seperti contoh menjadi yaqra'u ya. Jangan lupa nanti kalian susun kalimatnya seperti contoh. Soal nomor 2 yaitu ya Fatimah uktubir risalah, hai Fatimah, tulislah surat. Soal nomor 3 ya Shadiq isyrabil qahwah, yang artinya hai teman, minumlah kopi. Selanjutnya ya Aisyah ihmilil mahfazah, hai Aisyah, bawalah tas. Selanjutnya ya Muhammad izhab ilal madrasah, hai Muhammad, pergilah ke sekolah. Jangan lupa kalian menggantinya dengan fi'il mudhari di awal, lalu fa'il nama orang, dan kemudian keterangan tempat. Dikerjakan di buku tulis ya Nak, dan jangan lupa dikirim melalui Classroom. Tugas selanjutnya yaitu lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai. Ibu akan artikan dan kalian nanti tinggal menuliskan jawabannya di buku tulis ya Nak. Soal nomor 1, titik-titik Ridwanul sholatas subhi, titik-titik Ridwan sholat subuh. Yang alif, yang A yaqra'u, membaca. Yang B yusolli, sholat. Yang jim yazhabu, yang artinya pergi. Soal nomor 2, titik-titik Sulaimanu fil madrasati, titik-titik Sulaiman di sekolah. Untuk yang alif, yang A yadrusu, yaitu belajar. Yang ba memasak. Yang jim yanamu, tidur. Nah, soal nomor 3, ya Sulaiman, hai Sulaiman, titik-titik kalamal ustazi, pembicaraan guru atau ustadz. Nah, untuk yang alif isma, dengarkanlah. Yang ba ijlis, duduklah. Dan yang jim ikra, bacalah. Untuk soal nomor 4, tatanawalu Aisyah titik-titik sobahan. Yang alif goda'a, yaitu siang hari. Yang ba futur, sarapan atau pagi hari. Yang jim asya'a, yaitu malam hari. Untuk soal nomor 5,
Ya Munir, kita baka. Hai Munir, bukumu. Yang alif isma, dengarkanlah. Yang ba izhab, pergilah. Dan yang jim iftah, bukalah. Nah, jangan lupa kalian kerjakan di buku tulis dan dikirim melalui Classroom ya anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.